membuat video pembelajaran dengan KineMaster. Nah, silakan Bapak Ibu buka program KineMasternya. Jika Bapak Ibu belum memiliki program KineMasternya, silakan download di Play Store. Nah, buka Play Store ya. Nah, ini Play Store. Nah, ini Play Store, buka, lalu ketik KineMaster. Nah, nanti akan muncul logo programnya seperti ini, huruf K. Nah, huruf K, KineMaster. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mendownload, nah, silakan dibuka. Nah, ini program KineMasternya. Ini menggunakan Android ya. Nah, ini menggunakan Android. Jendela tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mendownloadnya di Play Store, nah Bapak Ibu nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk menggunakan program KineMaster ini, yang pertama kita klik tombol tambah ini. Nah, kita klik pakai jari gitu ya. Nah, ini kebetulan saya menginstal Android di laptop saya sehingga saya bisa menggunakan Android ya. Nah, ini tapi tampilannya sama. Nah, maka akan muncul jendela pilih aspek rasio. Nah, pilih aspek rasio. Kemudian ketika kita ingin membuat video pembelajaran yang ingin di-upload di YouTube, kita pilih 16:9. Ini untuk ukuran video di YouTube. Kalau misalnya videonya ingin di-upload di TV Instagram TV, kita pilih yang ini, 9:16. Nah, kalau misalnya kita ingin upload di status Instagram, kita pilih 1:1 yang persegi ini. Kalau misalnya kita ingin mengupload videonya atau untuk disimpan di komputer, kita bisa menggunakan 4:3. Nah, ini atau 3:4 atau 4:5. Nah, ini bisa digunakan 4:3 ini di status Facebook ya, cocok ya, video untuk status Facebook. Nah, atau 3:4 atau 4:5 atau video layar lebar ini 2,35:1. Ini lebar sekali yang memanjang ke samping. Nah, ini beberapa ukuran video. Nah, yang paling umum digunakan adalah ini 16:9 untuk YouTuber biasanya pakai ini 16:9. Kita klik. Nah, maka akan muncul jendela seperti ini Bapak Ibu, jendela media browser, di mana kita diminta untuk memilih file yang ingin ditambahkan ke dalam program KineMaster ini. Nah, saya centang aja, saya tidak ingin memilih file apapun. Nah, ini saya centang. Nah, ini tampilan jendela awal dari KineMaster. Nah, di sini ada beberapa menu, ini menu utamanya. Nah, kalau kita misalnya ingin membuat video pembelajaran. Nah, misalnya saya ingin membuat video pembelajaran di mana saya mengajar dan di belakang saya ada background seperti ruang kelas supaya suasananya seperti di dalam ruang kelas. Nah, bagaimana caranya? Pertama, saya akan tambahkan dulu gambar ruang kelas. Nah, saya klik media. Nah, ini media. Di sini kebetulan di perangkat saya sudah saya siapkan gambar. Nah, saya buat di PowerPoint. Saya klik foldernya. Gambarnya ini, ada gambar papan tulis dan ada rak buku. Nah, ini ada gambar papan tulis, kemudian saya tambahkan gambar jam, dan saya tambahkan gambar rak buku. Nah, ini gambarnya, saya klik tombol tambah untuk menambahkan gambar ini ke dalam program KineMaster. Nah, ini udah tambah. Nah, ini namanya timeline Bapak Ibu. Di timeline ini, kita akan mengatur posisi-posisi dari gambar, audio, video yang ingin kita tampilkan. Nah, ini tampilan stage, layar ya. Ini kita bisa melihat hasil pretinjau atau hasil preview dari video yang akan kita buat. Nah, ini sudah saya masukkan sebuah gambar papan tulis ya, ada jamnya, ada bukunya. Ini saya buat di PowerPoint. Jadi cukup nanti di PowerPoint itu, misalnya contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya ada materi, misalnya materi pelatihan video pembelajaran. Nah, misalnya ini materi yang di Unisnu misalnya. Ini ada materi saya pelatihan di Unisnu. Nah, ini misalnya. Nah, ini bisa dibuat seperti ini di PowerPoint. Kita cari gambar-gambar papan tulis, kemudian kita atur, kemudian kita cari gambar buku. Ini konsep saya.
Nah, ini saya apakan dulu orangnya. Nah, kemudian kita cari gambar rak buku, kita taruh, kita cari gambar jam dinding, kemudian kita atur posisinya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita save as menjadi gambar. Klik tombol file, kemudian save as, kemudian nah, misalnya disimpan di desktop. Saya pilih foldernya, lalu ubah menjadi JPEG. Nah, ini JPEG save. Nah, just this just this slide. Nah, maka gambar tadi akan menjadi sebuah ini. Slide PowerPoint tadi akan menjadi sebuah gambar. Itu cara membuat background yang saya tambahkan di KineMaster ini. Jadi dibuat dulu di PowerPoint ya, sebelumnya. Nah, kemudian ini gambar. Gambar ini kan durasinya pendek ya. Nah, kita tarik dulu durasi gambar ini supaya dia tampil terus-menerus selama beberapa menit misalnya. Karena ini kan background harus tampil terus. Cara memperpanjang durasi gambar ini, kita klik yang ini, yang di timeline ini, gambar yang di timeline, sampai muncul warna kuning di ujungnya seperti ini. Ada titik 3 di ujungnya. Kemudian ujung yang berwarna kuning ini kita tarik seperti ini. Tarik, maka dia akan menambah durasi dari tampil gambar itu. Nah, ini sudah 42 detik. Ini kita tarik lagi 48 detik sampai berapa detik yang kita inginkan. Nah, itu cara menambahkan durasi waktu dari gambar ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kalau kita klik gambar ini, muncul menu apa ini? Menu pengaturan gambar ya. Ini ada tombol gunting untuk menggunting gambar ya, memangkas gambar. Kemudian ada, kita klik dulu tombol gambarnya baru muncul. Ada menu filter warna, mengatur warna gambarnya, mau efek warna apa gitu ya. Saya pilih tidak ada saja. Nah, seperti itu. Nah, ada menu penyesuaian apa ini, kontras kecerahan ya, ini kontras kecerahan gambar bisa kita atur ya. Nah, ini kalau mau gelap, kalau mau terang gitu ya. Nah, ini. Oke, misalnya saya pergelap sedikit. Nah, seperti ini. Lalu centang untuk menyimpan hasil pengaturannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan videonya. Nah, videonya misalnya saya akan rekam langsung ya. Nah, saya akan merekam langsung menggunakan smartphone ini. Nah, cara merekam menggunakan KineMaster ini, klik ini yang tombol merah ini. Ini ada tombol merah ya, diklik. Nah, maka muncul dua pilihan. Ada kamera, ada perekaman. Nah, kalau kamera berarti hanya memotret. Kalau perekaman berarti merekam video. Nah, saya akan klik tombol perekaman. Saya akan merekam video. Nah, maka akan terbuka program perekaman Bapak Ibu. Nah, ini program perekaman menggunakan program kamera ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu siap-siap dulu. Kalau sudah siap, nah mulai proses perekaman dengan mengklik tombol ini, tombol icon video ini. Nah, kalau misalnya rekamannya sambil duduk, ya sambil duduk seperti ini. Bapak Ibu bisa memulai perekamannya. Nah, ini sedang dalam proses perekaman. Tandanya apa sedang proses perekaman? Tandanya di sebelah pojok kiri atas ini sudah ada, di pojok kiri atas ini ada durasi perekaman ya. Nah, ini ada durasi detiknya. Ini sedang dalam proses perekaman. Kalau sudah selesai proses perekaman, klik tombol stop Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya hasil rekamannya terlalu jelek, nah bisa kita klik ikon silang untuk menghapusnya. Nah, dan mengulangi perekamannya. Nah, saya ulangi lagi perekamannya misalnya. Nah, caranya tadi klik ikon ini, video ini, dan ini sudah mulai masuk dalam proses perekaman. Nah, Bapak Ibu sudah bisa mulai mengajar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, bisa berkomunikasi dengan layar, interaktif dengan siswa. Ya, seolah-olah Anda berbicara di dalam kelas atau di depan para siswa atau mahasiswa. Nah, kalau sudah selesai merekam, klik tombol stop. Nah,
Kalau hasil rekamannya sudah dirasa bagus, klik ikon tombol apa? Tombol centang. Nah, ini tombol centang. Maka hasil rekamannya akan masuk ya. Akan masuk ini ya. Nah, ini hasil rekamannya masuk ke dalam. Oh, dia masuknya ke ini. Sebelum background ini ya. Nah, ini harus kita turunkan dulu ini ke bawah. Nah, cara menurunkannya, klik kanan saja. Nah, klik ini. Nah, klik videonya, kemudian kita klik titik 3 ini. Nah, klik titik 3, kemudian klik menu duplikasi sebagai lapisan ya. Ini ada menu duplikasi sebagai lapisan. Saya ulangi, cara menurunkan hasil rekaman ini ke bawah, ke lapisan kedua, klik gambar videonya, lalu klik titik 3-nya, lalu klik menu duplikasi sebagai lapisan. Klik. Nah, maka ini akan diduplikat ke bawah sebagai lapisan yang kedua. Yang ini berarti saya hapus ya. Karena dia berada di lapisan pertama. Kenapa dihapus? Karena lapisan pertama itu ingin saya gunakan sebagai background, latar belakang. Nah, ini saya hapus caranya. Klik videonya, lalu klik tombol apa ini? Ikon tong sampah ini, tempat sampah ini. Diklik, maka akan terhapus. Nah, ini backgroundnya di lapisan pertama, ini videonya di lapisan yang kedua. Nah, selanjutnya, video ini bisa kita atur posisinya. Misalnya kita atur posisinya ke bawah. Caranya cukup di-drag saja Bapak Ibu. Kalau ingin diperbesar, perbesar. Kalau ingin di-crop, nah ada nggak di sini crop? Kita coba cari. Nah, ini ada pemangkasan. Nah, klik menu pemangkasan. Nah, bisa kita crop, misalnya ini terlalu ke atas. Nah, misalnya segini, di crop, ditarik ujung-ujungnya. Nah, ini bisa di crop ya. Nah, sudah di crop, klik tombol centang ini. Nah, ini sudah terpotong videonya. Nah, jadi caranya tadi klik dulu ikon videonya, baik yang di sini atau yang di sini bisa. Nah, di sini ada beberapa menu pengaturan. Ada animasi masuk, animasi keseluruhan, animasi keluar. Ini fungsinya untuk menambahkan animasi. Ada kunci chroma, fungsinya untuk menghapus latar belakangnya. Misalnya ini, saya hapus dulu latar belakangnya. Nah, caranya tadi apa? Kunci chroma. Nah, kemudian klik menu aktifkan ini. Nah, geser ke kanan tombolnya. Nah, kemudian kita akan menghapus latar belakangnya. Nah, latar belakangnya klik warna kunci. Ini klik warna kunci. Nah, kemudian pilih warna latar belakangnya. Latar belakangnya tadi warna apa? Oh, ternyata warna yang hijau ini. Hijau yang ini misalnya. Oke, centang. Nah, ini sudah mulai terhapus latar belakangnya. Supaya lebih bersih, kita tarik lagi ini. Untuk membersihkannya. Nah, ini kebetulan karena kamera laptopnya ini jelek sehingga hasil rekamannya ini kurang bagus warnanya ya, sehingga itu akan berpengaruh terhadap proses pemotongan. Kalau misalnya kalian menggunakan handphone, itu biasanya hasil rekaman videonya itu akan lebih jernih daripada menggunakan laptop. Nah, ini karena kamera laptopnya ini masih PGA. Nah, hasilnya belum bagus. Sehingga ketika saya ingin menghapus latar belakangnya, ini masih ikut ya, gambar video saya malah ikut terhapus ya, tidak bersih gitu ya. Tapi biasanya Bapak Ibu kalau menggunakan handphone itu akan lebih bagus hasil rekamannya. Jadi, kualitas dari kamera itu sangat menentukan dalam membuat sebuah video pembelajaran. Nah, ini saya centang ya, ini ditarik-tarik ini untuk menghapus latar belakangnya, bisa kelihatan kan? Latar belakangnya mulai terhapus, walaupun tidak terlalu bersih ya. Nah, jadi tadi caranya itu pilih dulu warna kuncinya, warna apa yang ingin dihapus. Karena latar belakang saya adalah warna hijau, maka saya pilih hijau. Lalu centang, lalu tentukan ininya. Nah, kalau misalnya latar belakangnya warna biru bisa, ya pilih warna biru. Kalau latar belakangnya ingin dihapus warna merah, pilih warna merah, gitu aja ya.
Jadi tidak harus warna hijau yang harus dihapus. Nah, tapi biasanya umumnya itu adalah warna hijau. Kenapa warna hijau? Karena di kulit kita atau di kulit kita atau di tubuh kita tidak ada yang berwarna hijau sehingga tidak ikut terhapus. Nah, itu ini saya belum mendapatkan warna yang pas ya untuk menghapus video ini. Oke, cukup segini saja walaupun tidak maksimal penghapusannya. Selanjutnya klik ikon centang ini untuk menyimpan hasil perubahan. Nah, ini hasil perubahannya. Kemudian ada tombol apa lagi di sini? Ada menu pemangkasan. Tadi fungsinya untuk mengcrop ya, memangkas. Mengcrop seperti mengcrop gambar ya. Cuman ini yang di-crop adalah video. Nah, ini untuk pemangkasan. Kemudian klik lagi videonya. Ada menu apa lagi? Menu membalik. Nah, ini kalau membalik ini nanti videonya mundur ya. Nah, ada menu alpha, opasitas. Ini mengatur transparansi videonya. Kalau misalnya kita ingin videonya agak transparan. Nah, seperti ini kita turunkan ya transparansinya. Nah, kemudian ini saya naikkan aja transparansinya. Kemudian centang. Kemudian ada menu apa lagi? Nah, ada menu filter warna, ingin mengatur warna. Nah, ini mengatur warna. Nah, ini ada menu mengatur warna. Ada efek-efek jelas, dingin, hangat, ya ini bisa kita gunakan. Saya pilih tidak ada saja, tidak usah pakai filter. Kemudian ada menu apa lagi? Menu putar atau cerminkan. Ini fungsinya membalik ya, membalik videonya. Nah, ini membalik ya. Bisa dilihat videonya terbalik. Nah, seperti ini ya. Oke, saya kembalikan ya. Sepertinya ini tadi yang asli. Oke. Nah, ini. Kemudian ada menu apa lagi yang lain? Nah, ada menu penyesuaian. Ini penyesuaian warna seperti kecerahan, kontras ya. Nah, kontrasnya atau kecerahannya. Nah, kemudian ada menu, banyak sekali di sini menu-menu video ini ya. Nah, jadi KineMaster ini sangat banyak sekali fitur-fiturnya. Ada menu amplop suara untuk mengubah suara menjadi suara anak-anak, suara perempuan atau suara apa gitu ya. Ada suara berkumandang, pengubah suara, ini banyak sekali menunya. Nah, oke, itu saja mungkin yang ingin saya tunjukkan. Tadi saya atur dulu pemangkasannya, cropnya supaya lebih bagus ya. Nah, ini, oke, ini hasilnya. Oh, ini jadinya transparan tadi. Coba alfanya, saya naikkan, sudah naik. Nah, ini tadi dikunci kromanya ya, membuat dia menjadi agak transparan. Nah, ini misalnya hasilnya seperti ini, tidak maksimal, tidak apa-apa sebagai contoh ya. Nah, nanti kalau hasil rekaman kamera, kalau kameranya kualitasnya bagus, itu hasil rekamannya akan lebih bagus. Misalnya saya akan memperkecil videonya, klik saja ini, ikon panah ini, dikecilkan seperti ini. Kemudian saya tempatkan di sini, lalu saya centang. Nah, ini sudah selesai. Kemudian saya akan menambahkan meja di depannya misalnya, supaya tertutup. Nah, cara menambahkan meja, klik menu lapisan Bapak Ibu. Ini menu lapisan. Apa maksudnya lapisan itu? Lapisan itu adalah membuat layar baru di bawahnya ya. Di depan video ini akan saya tambahkan meja. Nah, lapisannya itu bisa berupa media, gambar atau efek atau stiker atau teks ya. Kita bisa menambahkan teks misalnya di depan papan tulisnya atau di mana gitu ya. Nah, misalnya saya pilih media, saya akan menambahkan gambar media. Nah, mejanya saya simpan di folder ini. Nah, ini mejanya. Nah, ini mejanya. Kemudian saya atur dulu ukurannya dengan klik aja, drag sudutnya. Nah, misalnya di sini saya taruh mejanya. Nah, kemudian videonya saya atur lagi ukurannya misalnya seperti ini. Nah, jadinya hasilnya seperti ini. Cuma ini backgroundnya masih kelihatan ya. Nah, tidak apa-apa. Nanti dibuat dengan kamera handphone aja biar lebih bagus kualitasnya.
Nah, selanjutnya meja ini kan cuma durasinya cuma apa ya? Cuma beberapa detik ya. Nah, ini kita harus panjangkan dulu durasinya. Pertama kita atur dulu posisinya supaya meja ini tampil dari detik pertama dari awal. Ini kan mejanya tampil di tengah-tengah. Contohnya seperti ini. Nah, mejanya hilang. Nah, hilang lalu tampil gitu ya kan. Nah, supaya mejanya tampil dari awal, kita klik mejanya, tarik ke awal, Bapak Ibu. Nah, ini tarik ke awal di detik pertama. Ini sejajar gitu ya. Kemudian durasi mejanya diperpanjang. Nah, klik ujungnya seperti menambahkan background tadi, menambahkan durasi background, tarik sampai ke durasi. Nah, misalnya durasi sampai di sini aja ya. Nah, ini videonya terpotong tadi cuma sampai cuma 26 detik saja. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Dan ini sudah mulai masuk dalam proses perekaman. Nah, Bapak Ibu sudah bisa mulai mengajar. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hasilnya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Oke. Nah, Bapak Ibu selanjutnya, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan slide PowerPoint misalnya di papan tulisnya, atau ingin menambahkan sebuah gambar yang sedang Bapak Ibu jelaskan. Cara menambahkannya, klik menu lapisan, pilih media. Nah, kemudian pilih gambar yang ingin ditambahkan dari folder perangkat kita. Misalnya gambar logo ini. Nah, ini gambar logonya. Nah, kita tempatkan posisinya di mana. Misalnya, anggap saja ini simbol Pancasila. Saya sedang menjelaskan sebuah simbol atau sebuah logo misalnya. Nah, ini sudah dimasukkan gambarnya. Nah, kemudian atur dia di durasi ke berapa tampilnya. Misalnya dia tampilnya di durasi ke, nah misalnya, nah ini dia tampilnya di durasi ke 5 misalnya. Nah, saya taruh dia di durasi ke 5. Nah, ini durasi ke 5. Jadi dia awalnya tidak tampil lalu tampil. Nah, kemudian berapa lama dia tampilnya sampai ke durasi ke 14. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian ini saya drag. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah mulai masuk dalam proses ketika kita menyebutkan logo, maka akan muncul gambarnya sebagai visualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kemudian gambar ini bisa kita tambahkan animasi seperti yang di ruang guru itu biasanya kalau ada tampil gambar itu biasanya dianimasikan. Caranya, klik gambarnya seperti ini, kemudian klik menu animasi masuk. Nah, menu animasi masuk, baru kita pilih salah satu animasi ini. Di sini misalnya ada animasi memudar, animasi pop seperti ini, pop. Nah, muncul seperti ini ya. Nah, animasi geser ke kanan, animasi geser ke kiri. Nah, jadi gambarnya itu tidak tiba-tiba muncul, tetapi dia ada animasinya. Nah, misalnya pakai pop. Nah, lalu centang untuk menyimpan animasinya. Lalu Bapak Ibu juga bisa menambahkan animasi yang lain, misalnya animasi keseluruhan. Ada animasi keluar. Animasi keluar itu berarti animasi ketika dia menghilang, misalnya memudar, atau geser ke kanan, atau geser ke kiri, atau geser ke atas. Nah, misalnya centang. Kemudian ada animasi yang ketiga, animasi keseluruhan, yaitu animasi saat gambar itu tampil. Misalnya berkedip. Nah, seperti ini. Berkedip-kedip gitu ya. Nah, atau denyut. Nah, seperti ini. Jadi dia akan berdenyut terus selama gambar itu tampil. Atau animasi grogi. Ini animasi grogi tampilan seperti ini. Atau berkedip lambat. Nah, seperti ini. Banyak sekali di sini jenis-jenis animasinya. Ada animasi cincin, animasi mengambang. Ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Sehingga gambar yang kita tampilkan itu tampil dengan lebih menarik. Ini ada animasi hujan ya. Nah, banyak sekali jenis-jenis animasinya. Nah, jadi nanti kita centang dulu, hasilnya akan seperti ini. Kira-kira
tampilan gambar yang sudah dianimasikan. Nah, Bapak Ibu sudah bisa mulai mengajar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, bisa berkomunikasi dengan layar, interaktif dengan siswa. Ya, seolah-olah Anda berbicara di dalam itu tampilan animasinya ya. Para siswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah Bapak Ibu juga bisa menempatkan misalnya handphone Bapak Ibu di sebuah tripod atau di sebuah meja atau di sebuah tempat yang sejajar dengan wajah Bapak Ibu ketika mengajar. Ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah video pembelajaran yang merekam sebagian setengah ya atau sebagian tubuh. Nah, misalnya sambil berdiri. Misalnya saya coba matikan dulu video Zoom saya akan ingin gunakan sebagai kamera. Nah, misalnya bisa nggak nih? Saya coba klik menu ini ya, record ke rekam. Nah, ini masih menggunakan kamera ini, kamera kamera dari laptop saya, jadi hasilnya masih kurang bagus. Misalnya saya berdiri seperti ini. Nah, ini kan posisi kameranya lebih rendah daripada mulut atau wajah saya, sehingga hasil rekamannya ini nanti kelihatan wajahnya ini agak melihat ke bawah terus. Jadi posisi laptopnya ini kan karena pakai kamera laptop ya, harusnya pakai kamera handphone ini bisa lebih tinggi, sejajar dengan mulut kita atau mata kita, sehingga kita berkomunikasinya lebih bagus, lebih interaktif. Sehingga kalau duduk tadi kan terkesan agak kaku ya, mengajar itu gesturnya itu sangat terbatas. Kalau berdiri itu kita akan memiliki ruang gerak yang lebih luas, sehingga kita bisa membuat video pembelajaran yang lebih interaktif, yang lebih menarik daripada video tadi kita sambil duduk. Kalau sambil duduk itu kan terkesan formal dan agak kaku daripada berdiri. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba merekam video pembelajaran sambil berdiri sambil menjelaskan seperti ini. Nah, kemudian nanti hasil rekamannya itu dipadu dengan diedit dengan Camtasia itu dengan ditambahkan gambar atau apa. Nah, ini saya stop dulu. Nah, ini hasil rekamannya saya centang. Ini hasil rekamannya di mana? Coba saya cek. Oh, dia di awal ini ya. Nah, coba saya tarik ke bawah, bisa nggak ini? Saya duplikat aja, klik videonya, kemudian duplikat sebagai lapisan. Yang lapisan atas ini saya hapus ya, klik, kemudian klik tombol tempat sampah. Nah, kemudian yang ini saya pindah ke bawah. Bisa nggak ini pindah ke bawah? Nah, bisa ya. Nah, ini tinggal ditarik saja Bapak Ibu. Nah, ditarik. Nah, ini di sini saja. Nah, misalnya seperti ini tadi Bapak Ibu. Nah, ini tadi saya masih duduk Bapak Ibu. Kemudian di detik selanjutnya saya berdiri. Nah, bagaimana memotong video hasil rekaman ini Bapak Ibu? Nah, saya coba nyalakan lagi video saya. Nah, bagaimana cara memotong hasil rekaman ini Bapak Ibu? Misalnya yang duduk ini ingin dihapus. Cara memotongnya, Bapak Ibu klik videonya, misalnya tentukan dulu durasi pemotongannya. Durasi pemotongannya misalnya di mana? Coba putar dulu. Ini mulut atau wajah saya, sehingga ini kebetulan laptop saya mulai lemot ya. Saya coba cari. Nah, ini saya sedang mau berdiri. Bagus. Misalnya saya berdiri seperti ini. Nah, ini kan ini saya potong di sini Bapak Ibu di durasi 41. Nah, caranya klik videonya, klik ikon gunting ini, klik ikon gunting, kemudian yang dipotong kan yang bagian kiri nih. Nah, berarti pangkas ke kiri playhead. Playhead itu garis merah ini Bapak Ibu. Nah, ini diklik ini, pangkas ke kiri playhead. Maka akan terhapus yang bagian kiri ini, seperti itu. Lalu ini bisa ditarik Bapak Ibu.
ditarik. Nah, misalnya dipaskan di sini. Oke. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. Yang bagian duduknya itu, yang bagian awal itu sudah hapus. Kemudian saya akan coba lagi menghilangkan backgroundnya. Nah, menghilangkan backgroundnya pakai apa tadi? Kunci chroma. Klik kunci chroma. Lalu aktifkan. Lalu pilih warna hijau. Ini sudah terpilih warna hijau. Lalu hapus. Nah, hapus. Nah, karena ini kualitas kamera laptopnya tidak bagus ya, masih kelihatan sedikit backgroundnya. Nah, lalu centang. Oh ini videonya kok Pak agak gelap. Nah, berarti kita perlu apa ini? Perlu lighting supaya lebih terang ya, perlu lampu. Nah, misalnya, tapi bisa Pak diedit, Pak diterangkan. Ya bisa, pakai apa? Pakai menu penyesuaian. Nah, ini menu penyesuaian, kecerahannya dinaikkan. Nah, kecerahannya dinaikkan sedikit. Atau kita ini dulu ya, kita atur dulu kecerahannya baru chromanya kita nonaktifkan dulu. Nah, ini kita atur dulu misalnya cahayanya, mana cahaya tadi di penyesuaian. Nah, misalnya kecerahannya kita naikkan dulu. Nah, udah jadi naikkan 10 ya. Saturasi itu ketajaman warna ya. Kontras itu ya kontras ya, kontrasan apa ya, kejelasan gitu ya. Nah, misalnya saturasinya kita naikkan jadi 5 misalnya. Nah, kemudian centang untuk menyimpannya. Lalu saya akan hapus backgroundnya pakai kunci chroma, aktifkan kunci chromanya. Nah, pilih warna yang ingin dihapus, warna hijau. Nah, kemudian di sini. Nah, ini lumayan bersih ya. Nah, ini lumayan bersih. Nah, ini seperti ini lumayan bersih. Kemudian centang. Nah, kemudian kita crop ya, ini terlalu luas ya. Cara mengcropnya mana? Ini ada menu pemangkasan. Nah, kita crop. Nah, crop segini mungkin. Nah, segini cocok ya. Nah, ini turunkan dikit. Oke. Nah, ini misalnya udah centang. Nah, ini sudah di crop, sudah dihilangkan backgroundnya. Misalnya saya akan letakkan di sini. Nah, sudah. Misalnya mau diperbesar, misalnya perbesar sedikit. Nah, perbesar. Ini mungkin ya. Lalu letakkan di pojok misalnya. Oh, ini agak menutup jendelanya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kebetulan kualitas kameranya kurang bagus sehingga hasil gambarnya juga kurang bagus. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Coba saya play ya. Merekam posisi kameranya lebih rendah daripada mulut atau wajah saya, sehingga hasil rekamannya ini nanti kelihatan wajahnya ini agak melihat ke bawah terus. Jadi posisi laptopnya ini kan karena pakai kamera laptop ya, harusnya pakai kamera handphone ini bisa lebih tinggi sejajar dengan mulut kita atau mata kita, sehingga kita berkomunikasi. Nah, ini hasil rekamannya. Ini backgroundnya lumayan bersih, lebih bersih daripada yang duduk ya. Walaupun kualitas videonya ini masih agak gelap gitu ya. Misalnya Pak, saya ingin menambahkan materi video, bisa nggak video misalnya ditambahkan di layar ini, di papan tulis ini? Bisa. Caranya bagaimana? Nah, saya kosongkan dulu, saya ulangi menu lapisan, saya tambahkan dulu videonya. Video latar belakangnya tadi saya simpan di sini. Nah, ini. Nah, kemudian saya atur posisinya. Nah, kemudian saya tambahkan lagi video ya, menu lapisan, media, kemudian saya tambahkan video yang direkam tadi yang berdiri, yang ini ya. Nah, saya potong dulu, ini tadi masih dimulai dari duduk ya. Nah, dari sini. Nah, ini videonya.
Oke, maaf. Nah, ini saya hilangkan dulu backgroundnya. Nah, ini. Nah, ini ya, hasilnya cukup bagus. Nah, kemudian ini saya besarkan dikit. Wah, kurang bersahabat nih komputernya. Nah, misalnya hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi di belakang itu ada video presentasi, kemudian di depan itu misalnya kita sedang ini agak melihat ke menjelaskan. bawah terus. Jadi posisi laptopnya ini kan karena pakai kamera laptop ya, harusnya pakai kamera handphone bisa lebih tinggi. Biasanya seperti itu Bapak Ibu yang di video ruang guru itu, dia membuat sebuah video animasi di belakangnya, ini video animasi. Video animasi ini bisa kita buat menggunakan PowerPoint. Nah, bisa juga kita buat menggunakan program Macromedia Flash. Tapi paling sederhana membuat video animasi itu adalah dengan PowerPoint. Nah, cara membuat video animasi juga insya Allah sudah saya siapkan ya, nanti akan terbit buku saya tentang media pembelajaran. Di situ juga telah saya jelaskan cara membuat video animasi dengan PowerPoint. Nah, tapi secara sederhana membuat video animasi dengan PowerPoint itu sama dengan membuat slide PowerPoint. Cuma nanti hasil slide PowerPoint-nya kita simpan menjadi video, ekspornya menjadi video, ini create video ya. Nah, itu. Sehingga nanti slide PowerPoint kita menjadi sebuah video. Nah, dan video dari PowerPoint itu bisa kita tampilkan di dalam video pembelajaran itu. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya hasil editannya sudah selesai, nah misalnya saya ingin menambahkan teks dulu ya. Nah, saya klik menu lapisan, tambahkan teks. Nah, misalnya teks. Nah, misalnya teksnya adalah Hamdan Hussein. Seperti ini. Nah, pilih. Nah, ini teksnya sudah ada. Nah, ini teksnya saya tempatkan ke bawah. Nah, ini saya tempatkan ke bawah. Nah, warna teksnya putih, saya ubah menjadi warna hitam. Nah, cara mengubahnya di sini Bapak Ibu. Ini ada ya warna hijau misalnya. Nah, ini pakai warna hitam saja supaya jelas. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini teksnya juga bisa dianimasikan Bapak Ibu. Nah, ini ada animasi. Ada animasi ya. Nah, ada animasinya. Nah, kemudian bisa kita atur di detik keberapa dia mulai tampil. Kita geser-geser aja seperti ini Bapak Ibu. Nah, atau kita tarik bagian kanannya untuk menambah durasi tampilnya supaya dia tampil lebih lama. Nah, misalnya seperti ini. Ini sebagai contoh saja, nanti konsepnya silakan Bapak Ibu rancang sendiri ya. Hasilnya masih kurang bagus. Misalnya saya berdiri seperti ini. Nah, ini kan ini contoh hasilnya. Kira-kira rancangan video pembelajaran bisa kita buat hanya dengan modal handphone itu seperti ini. Ini hanya dengan modal handphone. Kalau membuat video pembelajaran yang lebih canggih lagi ya harus pakai laptop memang. Tapi ternyata pakai handphone juga sudah bisa sekompleks ini ya dengan program KineMaster. Di sini juga ada tombol rek ya, ini untuk merekam audio, ada tombol audio untuk menambahkan musik ya, ini bisa Bapak Ibu explore ya. Nah, karena waktunya sudah jam 10, saya akan ekspor ya. Nah, akan sudahi hasil editan ini, akan ubah hasil editan ini menjadi sebuah video. Caranya, klik ikon panah ini Bapak Ibu yang di pojok kanan atas ini. Nah, klik ikon panahnya. Nah, lalu Bapak Ibu pilih resolusinya. Resolusinya misalnya Full HD 1080 pixel. Ini cukup besar ya. Nah, HD aja sudah cukup sebenarnya Bapak Ibu. High definition 720 pixel. Nah, ini laju bingkainya pilih yang 30 Bapak Ibu. Karena ini standarnya internasional itu 30. Laju bingkai itu maksudnya adalah frame rate per second. Satu gambar ditampilkan 30 gambar ditampilkan dalam 1 detik. Nah, jadi
Video itu kan sebenarnya kumpulan gambar-gambar diam Bapak Ibu yang disusun dan ditampilkan secara cepat. Nah, makanya ada namanya laju bingkai. 30 itu maksudnya 30 gambar dalam 1 detik. Bapak Ibu itu dalam 1 detik itu melihat 30 gambar yang tersusun sehingga seolah-olah seperti gambar bergerak. Nah, jadi semakin tinggi ini maka akan semakin halus gambarnya dan akan semakin besar ukuran videonya. Dan menurut standar internasional video itu, produksi video itu bagusnya 30 laju bingkainya atau FPS-nya 30. Nah, ukurannya bisa 720 piksel untuk HD atau kalau hanya diputar di handphone 480 aja sebenarnya sudah bagus Bapak Ibu ya. Nah, atau mau lebih kecil lagi bisa. Tapi kalau untuk diputar di laptop itu pilihannya adalah 720 piksel atau 1080 piksel. Nah, ini saya coba yang 480 aja supaya ukuran videonya agak kecil ya. Nah, lalu klik tombol ekspor. Nah, ini sudah dalam proses mengekspor video, memproduksi hasil editan itu menjadi sebuah video. Nah, Bapak Ibu tinggal menunggu proses rendering. Istilah dalam editing video itu ini adalah renderingnya, mengekspor hasil dari editan itu menjadi sebuah video yang siap diupload atau didistribusikan kepada siswa. Nah, ini sedang proses. Oke Bapak Ibu, demikian cara menggunakan program KineMaster. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan.